Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. Sobat Adab yang ada di rumah. Ketemu lagi dengan saya, Charwani Ali. Dan seperti biasa, sesi kali ini kita akan kembali melakukan proses bedah buku. Dan buku yang akan dibedah ini adalah judulnya Abiku Teladanku, karya dari Bapak Abu Yusuf SP gitu. Dan seperti biasa, proses bedah buku di penerbit adab ini tidak hanya dilakukan oleh saya sendiri gitu atau untuk review satu orang gitu. No, tapi di sini seperti biasa penerbit adab jika memang penulisnya itu jauh lokasinya dari kantor penerbit adab, maka kami tetap akan menghubungkannya melalui via online yaitu via Zoom yang saat ini sudah terhubung dengan penulisnya langsung, penulis dari buku Abiku Teladanku yaitu Bapak Abu Yusuf. Halo, selamat siang Pak Abu Yusuf ya. Selamat Ya, siang nih. ya, selamat siang. Ya, Oke, wow, luar biasa. Ini bukunya ini ya, Pak ya, karyanya ya, dan ini perlu diketahui juga, Sobat Adab, kalau buku ini tuh udah beberapa kali banyak kami iklankan juga. Jadi mungkin kalau misalkan muncul di sosial media teman-teman di rumah, ini apa buku ini itu penulisnya sudah terhubung gitu dengan saya yang akan kita bedah. Kira-kira bukunya ini tuh membahas tentang apa, isinya apa dan prosesnya seperti apa dan bagaimana kita langsung tanya-tanya langsung dengan penulisnya. Gitu ya, luar biasa. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke bukunya nih, Pak Yusuf ya. Aku manggilnya Pak Yusuf nggak apa-apa ya, Pak ya? Atau ya. ada panggilan Ab- khusus nih biasanya? Abu Yusuf aja, Abu Yusuf. Oke, Abu, Bapak Abu Yusuf. Oke, sebelum kita ke proses bedah bukunya, boleh di-share dong ke sobat adab yang ada di rumah yang nonton gitu. Kira-kira secara sekilas ini eh, penulis dari buku ini yaitu Bapak Abu Yusuf ini backgroundnya ini apa gitu. Sekarang sibuknya apa gitu. Boleh diceritakan dulu ke kita gitu. Silakan Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya pribadi. Ya, mungkin saya sapa dulu ya. Selamat Boleh. siang. Siang. Adab, ya, Selamat ya siang. Allah. Semoga Allah limpahkan keberkahan, serta Amin. perlindungan, diberikan rahmat, kenikmatan iman dan Islam kepada kita semua, sehingga kita bisa memberikan manfaat ya, untuk seluruh umat insya Allah. Ya, baik, ini Amin. hanya sekilas ya untuk perkenalan terlebih dahulu. Diperkenalkan, sebenarnya nama saya ini ya Sugeng Prayitno ya karena memang itu nama asli dan di sini saya mencoba menulis sebuah judul buku ya judulnya Abiku Teladanku ya karena sengaja memang saya ngambil nama Abu Yusuf ya Abu Yusuf karena saya terinspirasi dengan anak saya karena anak saya Oh, namanya Masya Yusuf Allah. Mas. Oke, wow. Iya, Abu Yusuf ya. Saya terinspirasi dengan anak saya. Jadi anak saya itu adalah sosok anak yang luar biasa, berbeda dengan anak-anak yang lain. Dan itu yang Wow. membuat saya inspirasi bisa memberikan, mungkin bisa berbagi lah mengenai apa isi buku yang ada di dalam ini judulnya. Hmm. Jadi saya backgroundnya guru, Mas. Saya guru Oke. ngajar di Darul Fatah. Oke, wow. Berarti Dari Darul sekarang Fatah berarti termasuk kesibukannya juga masih aktif mengajar juga ya, Pak ya? masih, masih, Masih. Oke. masih. Kalau masih aktif mengajar, ya. Dan ini adalah salah satu karya pertama yang saya percayakan kepada penerbit adab dan insya Allah ya mungkin lewat wasilah penerbit adab ini itu bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi gitu. Amin. Amin, amin, amin. Dan mungkin hanya review sebentar ya. Mm-mm. Saya terinspirasi tadi dari anak saya pribadi dan dari teman-teman semua yang memang sekarang kita kan namanya laki-laki pasti akan menjadi orang tua Betul, ya betul, betul. yang menjadi orang tua. Bahkan nggak semua orang tua itu guru, tapi guru itu pasti orang tua, ya. Mm. Karena guru itu pasti menjadi orang tua. Dan ini adalah salah satu buku yang saya tulis dari berbagai macam referensi, ya. Itu ditujukan untuk para orang tua, ya. Mm. Sebenarnya ini abiku teladanku ini bukan
cuma untuk abi sih, tapi untuk Mm-mm. orang tua. Bagaimana Betul. sih orang tua itu bisa menjadi contoh yang baik untuk anaknya? Karena Mm-mm. tidak kita pungkiri ketika kita memiliki seorang anak, tidak kita suruh, nak jangan ngikutin abi, abi itu seperti ini. Tapi otomatis anak itu meniru. Betul, betul. Makanya Secara orang tua itu naluri gitu ya, ya Pak ya. ya secara naluri itu dia mengikuti. Mau abinya kepleset, nanti anaknya pasti, oh kayak gini lucu gitu. Atau sedang abinya, maaf ya, pulang kantor atau sedang benerin genteng. Ya itu naluri anak, pasti nanya, abi ngapain? Dan otomatis itu nanti ketika abinya nggak ada, dia ngikutin apa yang abinya lakukan. Dan di sini, ini buku ini saya tulis sengaja. Saya memang ada sedikit review judulnya itu ada belajar menjadi orang tua, ada Mm-mm. harapan seorang abi menjadi abi yang baik seperti apa. Bahkan sampai yang terakhir ya itu multi talent. Jadi seorang abi itu punya kemampuan yang lebih dibanding yang lainnya ya. Jadi itu review judul-judulnya dan insya Allah di sini ini membantu kita untuk membuka wawasan kita menjadi orang tua yang baik itu seperti apa. Dan ini ya ini bukan karena saya membuat buku ini itu salah satunya sebagai pengingat diri saya, Mas. Oh, oke. Ya, Oke, oke. pengingat diri saya. Kalau saya lupa, dan diingetin, saya lihat buku saya nulis kayak gini. Mm-mm. Kenapa saya melakukan perbuatan seperti ini? Itu Oh, itu yang menjadi motivasi saya. Jadi bukan untuk saya mencari income banyak, enggak. Tapi saya tulis kalaupun nanti ada sahabat ada ingin apa mencontek atau meniru melakukan aktivitas seperti saya silakan. Karena saya hanya ingin berbagi manfaat yang ada pada diri saya untuk semuanya. Ya, mungkin itu Mas ya. Ya oke. review Wow. Mengenai buku ini gitu ya, ya. Abi Teladanku. Berarti ini saya agak sedikit ulik dari sekilas tadi gitu ya Pak ya. Berarti Ya, lahirnya buku ini tuh inspirasinya memang berdasarkan dari terinspirasi oleh anaknya Bapak sendiri ya, gitu ya kan. ya, Tapi kalau saya boleh tahu, ini kan pasti nggak mungkin sekedar kayak, oh saya terinspirasi karena anak saya gitu. Tapi pasti ada hmm, niatan sebelum jauh-jauh hari pada akhirnya menjadikan anaknya Bapak sebagai inspirasi karyanya. Ini kan pasti sebelum ini pasti ada gitu kan ya. Jadi hmm, untuk pertanyaan yang pertama itu kenapa sih Bapak tuh menulis buku gitu dan kenapa bukunya itu pada akhirnya tuh menjatuhkannya adalah buku dengan genre maaf ini parenting ya jadi larinya ke ya, parenting itu terus ya, itu tuh bisa diceritain nggak Pak? Maksudnya pada akhirnya saya ingin menulis buku dan saya akhirnya memantapkan untuk menulis buku tentang parenting dan terinspirasi sama anak saya gitu. Nah itu kan pasti prosesnya nggak mungkin langsung gitu, ya, tapi ada proses lain yang mungkin bisa ya. diceritakan ke kita gitu. Silakan Pak. Ya, ya, baik, terima kasih. Hmm. Jadi ini ya bukan semata-mata karena anak saya atau inspirasi anak saya, tapi buku Hmm. ini hanya saja karena ke depan ya kita akan memiliki sebuah peradaban keluarga, Mas ya. Betul, betul. Bukan cuma anak nanti yang dibimbing kita, tapi Heeh, anak kita pun nanti punya anak lagi seterusnya. Kalau betul. semua buku, kalau saya tidak menerbitkan buku ini, otomatis ilmu itu akan mandek di anak saya. Ya, Mm-mm. dan ini buku ini adalah salah satu, ini kan kalau dalam istilah kata Mm-mm. guru saya itu, ya ikatlah ilmu dengan menulis. Ya, jadi ikatlah Oke. ilmu dengan menulis. Kalau kita tulis, maka ini adalah menjadi amal jariah kita. Heeh, wow, Akan Masya mengalir Allah. terus, ya, akan Jadi mengalir abadi gitu ya, kalau misalkan abadi. ada yang ini Ya, kok, bisa tetap gitu. ya, kita nggak tahu umur usia kita berapa, tahu-tahu kita nggak Mm-mm. ada. Ya, dan saya pun bisa meninggalkan sebuah literasi untuk anak saya. Oh, Mm. ketika saya nggak ada, mereka bisa bisa membuka-buka buku ini karya abi saya. Oh, Oh, Masya karya abi. Allah ya. Jadi itu kita bisa meninggalkan minimal ya, kalaupun tidak bisa meninggalkan kebaikan secara langsung, minimal dengan tulisan yang kita Hmm. torehkan di buku dan itu menjadikan inspirasi untuk semua orang. Itu sih Mas. Insya Oke, Allah. wow, keren sih. Tapi ini memang tidak mudah gitu ya Pak ya. Pada akhirnya memantapkan untuk
saya menulis gitu dengan tujuan tadi juga bagus banget karena memang kalau sedikit disentil kalau masalah umur memang nggak ada yang tahu gitu tapi memang ketika kita memiliki karya dan dibukukan itu bakalan menjadi karya yang abadi mungkin bisa jadi selain untuk pengingat diri tapi pengingat untuk mungkin keluarga juga ketika oh ini pernah loh kebanggaan seorang anak bahwa ayahnya pernah menulis suatu karya yang luar biasa ini gitu Iya. ya. Apalagi nanti anaknya nonton, ternyata buku ini Iya. terinspirasi dari dia gitu kan. Wow, keren banget. Tapi ini Hmm. nggak sih Pak, pertanyaan yang kedua, ini kan pasti kalau dari inspirasi kan berdasarkan dari anaknya Bapak nih gitu. Terus juga semata-mata tidak Hmm. hanya untuk anaknya gitu, tapi untuk kebaikan juga gitu. Hmm. Tapi ada nggak ide-ide lain yang muncul yang pada akhirnya eh, ikut masuk ke dalam proses pembuatan buku ini? Nggak mungkin dong, buku ini kan segini tebelnya tiba-tiba cuma satu gitu, idenya pasti banyak gitu. Boleh Ya, silakan ceritakan Pak? ya, ya, Heeh. ada Mas, Insya Allah ada. Oke. Jadi saya juga mengambil dari literasi-literasi kehidupan lingkungan sekitar, ya, Hmm, karena ya kita lihat berita banyak sekali pembunuhan, banyak sekali pemerkosaan, banyak sekali hal-hal yang mungkin kurang baiklah didengar gitu, yang betul betul. tuh rumah tangga rusak gara-gara suami, ya gara-gara Hmm, orang tua, anak dibunuh gara-gara orang tua, bahkan orang tua itu sampai lupa pikiran gara-gara ya itu pikirannya pendek, jadi tidak bisa menempatkan posisinya sebagai orang tua gitu di sisi betul anaknya. betul. Dan ini adalah suatu inspirasi yang saya tuangkan di sini. Ini salah satunya mungkin untuk sahabat-sobat yang memang di sini semua yang merasa menjadi orang tua, Atau yang bahwasanya akan nanti yang menjadi orang akan tua gitu. jadi orang Iya, tua. Jadi ingat, karena perilaku, tingkah laku dari orang tua itu adalah yang utama. Bahkan betul. banyak anak yang kehilangan sosok orang tuanya di rumah. Saya pernah, Mas, saya nanya Hmm, sama ada sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan gitu. hmm, Jadi anaknya itu dia cerita sama saya, masa saya ustadz kok anak saya nggak mau jadi ustadz gitu loh. Jadi sampai segitunya gitu loh. hmm. Giliran ditanya kenapa kok tidak mau jadi seperti ayah gitu loh. Anaknya jawab, ayah nggak ada waktu sama saya. Dan ini yang kita garis bawahi bahwasanya ya, karena seorang abi ini adalah malaikat buat Hmm. anak. Malaikat selain ibu itu abi itu malaikat Hmm. nomor dua untuk anak. Dan jangan sampai malah anak memilih malaikat yang lain di luar gitu loh Mas. Dan Iya ini betul betul. ya, kan banyak yang mengidolakan Heeh. bukan bukan abinya yang diidolakan, bahkan artis-artis Korea atau Hmm. bahkan artis-artis yang nggak jelas yang akhirnya gayanya ngikutin gaya artis, giliran keluar ada yang merusak. Dan ini yang Hmm. sebenarnya buku ini hadir untuk ke arah sana, untuk Betul. mengedukasi masyarakat sekitar bahwa pentingnya kita menjadi teladan untuk keluarga kita. Oke, wow. Ini perihal dari buku ini, itu idenya kan nggak hanya satu gitu kan, nggak hanya dari anak bapak atau misalkan dari apa ya, dari referensi yang lain gitu, tapi memang lahir karena di lingkungan sekitar. Tadi bapak juga bilang ada kasus di mana mungkin orang terdekat yang sampai seorang anak itu tuh tidak mau seperti ayahnya gitu, walaupun ayahnya itu adalah seorang ustadz. Jadi karena hal itulah lahirlah buku ini tuh memang untuk tujuannya mengedukasi ke sana gitu ya Pak ya. Ya, Berarti ini sih kalau dari yang saya lihat ya Pak ya, buku Abiku Teladanku ini eh, di dalamnya dia menjelaskan tentang betapa pentingnya sosok figur seorang ayah ini karena memang pada zaman sekarang juga memang ada banyak yang bahkan yang udah jadi orang tua pun dia tuh maaf ibaratnya kayak tidak tahu peranannya itu seperti apa menjadi orang tua gitu. iya, Bahkan menjadi seorang ayah pun itu tuh dia juga kadang masih kayak yang taunya hanya sekedar ya saya bekerja gitu, saya menafkahi anak istri saya terus kayak ya sudah gitu kan. iya, Tanpa dia sadar bahwa tugas seorang suami atau ayah itu berbeda gitu. Betul nggak seperti itu Pak Yusuf? iya. Jadi Boleh silakan lebih detail lagi, Pak. ya, baik, ya. Jadi saya pernah tanya sama guru saya. Jadi sebenarnya tugas seorang ayah itu apa sih? Ngapain sih? Apakah cuma nyari nafkah aja?
ataukah cuma sudah menikah, punya anak, udah selesai? Ternyata Hmm. bukan. Bahkan kalau kalau kita dalam Islam itu, ya itu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Assalamualaikum. mengatakan ya, Hmm. Rasulullah mengatakan kenapa Rasulullah itu diturunkan di bumi ini? Karena salah satunya apa? Ya, innama bu'istu liutam mimma makarimal akhlak. Jadi sesungguhnya Rasulullah itu diturunkan di dunia ini itu tidak lain untuk menyempurnakan akhlak. Ya, berarti kalau menyempurnakan akhlak tuh kalau mau ngasih nafkah ya tetap akhlaknya yang baik dong, ya bukan Betul. cuma ya kalau dalam Islam mencari nafkah itu sebagai ayah itu bukan cuma nyari duit ngasih duit, tapi ternyata ketika ditelusuri mencari nafkah itu dapat uang dibelikan makan yang seharusnya keluarga itu disuapin sama ayahnya, itu Hmm. anak istrinya itu sampai anak dan istrinya itu merasa kenyang dengan yang nafkah yang sudah dicari. Sampai segitunya Islam itu mengajarkan bahwasanya seorang abi itu harus menjadi teladan gitu loh. Hmm. Oh, ternyata bukan cuma nyari duit, ternyata ya ya tadi ada harta, ya Hmm. harta yang dinafkahi dan itu dari mana yang dia dapat, karena seorang ayah itu nanti akan dimintain pertanggungjawaban, dan ini yang penting ya, yang harus para ayah semua tahu ya, kita sebagai ayah itu nanti akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita pimpin. Kalau kita sebagai ayah di rumah, maka kita akan ditanya harta yang kita cari dari mana, ya. Terus kita apa, kita ikhlas enggak ngasih ke anak istri kita, terus terus anak kita didik, kita arahkan atau tidak, istri kita didik, kita arahkan atau tidak, dan itu akan dimintai semua pertanggungjawabannya. Dan ini yang salah satu untuk mengedukasi kita semua ya, bahwasanya penting banget ya, kita harus tahu seorang ayah itu bukan cuma labelnya ayah saja, tapi ternyata kita ini sebagai ya teladan untuk siapapun. Kalau di sini kita belajar tentang nabiku teladanku, nah Hmm. itu untuk sosok keluarga di rumah, Hmm. dan itu, dan bahkan ya ini diajarkan oleh Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sebelum punya anak itu selalu doa loh mas, ya Robbi Oh, habli minas solihin. Jadi Nabi Ibrahim tuh cuma minta Robbi habli minas solihin, dia minta keturunan yang solih. Itu belum belum menikah, itu doanya masih bujang, ya tapi udah tapi mintanya seperti itu ya. mintanya Oh. seperti itu karena dia ingin apa, bahwasanya nanti keturunanku ini akan menjadi ya orang-orang yang ke bawahnya itu mensolehkan orang-orang yang lain. Akhirnya Allah izinkan ya itu diberikan dua anaknya Nabi semua, ya Wow, Masya Allah. Nabi Nabi Ismail sama Nabi Ishak. Dan ini adalah dua dua nabi, itu salah satunya yang dinobatkan nanti ke silsilahnya ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah salah satu pelajaran yang harus kita ambil ya dari buku ini. Sebenarnya kita banyak mengambil ibro. Bahkan ada kan, saya banyak mas Hmm. menemui di luar, ada teman saya yang memang Allah belum kirimkan anak, belum kasih anak, ada. Jadi di Hmm. sini juga nanti kita belajar bagaimana bukan menjadi abiku teladanku, bukan cuma yang punya anak secara Hmm. ini ya lahiriah Hmm. ya, punya anak kandung, tapi anak yang kita ajarin di TPA, anak yang kita ajarin di sekolah, itu pun butuh seorang abi atau guru, ya, yang tidak dia dapatkan di luar tapi dia dapatkan di sekolah juga. Oh, ada ini sosok abi. Jadi kita mengajarkan kalau semua Mas bekerja di situ, ternyata ada anak kecil di situ. Kalau ada anak kecil itu mengidolakan Mas, berarti Mas itu adalah abi. Teladan bagi anak-anak. Oke. Gitu. Luar biasa. Berarti di dalam buku ini, meskipun labelnya ini adalah Abiku Teladanku gitu ya, tapi ternyata buku ini tuh mengajarkan di dalamnya tuh nggak cuman hanya untuk ditujukan, kalau dari judul kan udah kayak, oh apa ini untuk seorang ayah doang gitu ya, atau orang yang Heeh. pengen belajar menjadi seorang ayah gitu, enggak. Tapi ternyata di dalam Ya, buku ini tuh ada kisah-kisah juga yang mungkin diambil ada. dari para nabi, terus di dalam buku ini terus
Selain itu ada lagi nggak sih Pak di dalam buku ini bukan hanya sekedar kisah ya, tapi yang Hmm. tidak plot twistnya, ibaratnya plot twistnya tuh kan abi gitu ya, orang tua, Hmm. ayah gitu. Tapi di dalam buku ini nggak melulu tentang seorang ayah gitu kan ya. Ya enggak. Heeh. Ya, enggak. Jadi kita berperan, bahkan di judulnya ini sudah bisa di spill ya. Mm-mm. Kita bisa, seorang Abi itu ternyata bukan cuma menjadi ayah aja di rumah, tapi Abi itu adalah, di sini ada murabi, guru. Berarti Mm-mm. kalau guru murabi itu bukan cuma untuk anaknya, tapi untuk semua. Istrinya, tetangganya, saudaranya, bahkan untuk lingkungannya. Menjadi sahabat dekat. Berarti sahabat dekat bukan cuma untuk anak, tapi bisa Mm. untuk tetangganya, saudaranya. Itu Ilmu-ilmu sosialnya juga gitu ya Pak ya. iya, ilmu sosialnya juga. Terus membimbing dan mengarahkan. Jadi bukan cuma ketika seumpama nih saya di masjid dan ada anak-anak, untuk membimbing mengarahkan, kita juga kan harus bisa gitu loh mengkondisikan anak, oh ternyata seperti ini ya gitu. Mm. Dan ucapannya, nah ini ada ucapan penuh cinta, jadi kalau ketemu siapapun ya kita ya sosok, soalnya Mas Khairil gitu loh, ternyata Mas Khairil ini ucapannya itu luar biasa menyentuh hati saya. Jadi Siap. itu adalah sosok yang memang harus kita ikuti gitu loh. Bahkan Rasulullah tuh ngajarin kita ketemu siapapun itu kita harus senyum ya, karena senyum adalah ibadah gitu. Nah, banyak jadi di sini Mm. jadi alarm, bahkan yang saya senang itu di pemaaf dan tidak pendendam ini Mas. Mm. Jadi orang tua itu kadang kan ya Hilaf gitu atau hilaf, uh, tapi hilafnya yang dibawa-bawa sampai akhir hayat gitu kan, Aduh, itu yang itu nggak yang bagus. bahaya, betul Iya betul itu bahaya. yang bahaya. Kadang sampai ada seorang anak di mana saking bencinya gitu sama eh, bapaknya, itu sampai Nah, dia dewasa sampai saya nggak mau, saya nggak kenal sama bapak itu karena waktu kecil saya pernah ini gitu. Jadi luka, kadang hal sepele bagi seorang ayah gitu ya atau orang tua hmm, tanpa secara tidak langsung pernah memberikan luka kepada anaknya yang bahkan luka itu sampai dibawa dia sampai dewasa gitu. iya benar. Betul. Nah, di dalam buku ini diajarkan di mana isinya tuh gimana sih agar kita tuh tidak memberi luka kepada anak dan sekaligus Iya, memberikan contoh agar hal itu jangan terjadi. Seperti itu ya Pak Yusuf. iya. Betul. Jadi, jadi, jadi itu kita kita belajar ya Mm-mm. bagaimana kita belajar, malah seharusnya orang tua itu belajar dari anak. Karena anak Oke. kecil itu kalau kita lihat mungkin sama temennya berebut mainan, berantem, tonjok-tonjokan, terus habis itu 2 menit nggak Baikan. kan nggak dendam. Dan kita Heeh, belajar betul. dari itu. Tapi Heeh. kalau kalau kita lihat sekarang orang tua bahkan dendamnya sampai dibawa, sampai bawa masyarakat, Nah, itu. datang, nah itu bawa ke kantor hukum, hukum dan lain, Aduh. kurang etis. Bahkan zaman Rasulullah dulu ya, ketika ada Bilal bin Rabah, sahabat Rasul, sama Umar dulu waktu Umar masih jahiliyah, itu mengatakan Bilal bin Rabah itu budak hitam kulitnya, ya kalau bahasa kasarnya di dunia itu udah hitam hidup ya, Mm-mm, aduh. hidup lagi gitu kan. Tapi di situ apa? Rasulullah mengatakan barang Mm-mm. siapa yang di sini ya, yang dulunya pernah dihina ya, dicaci maki, dan mau membalas hinaan dan caci makian oleh sahabat-sahabatnya, silahkan diperkenankan. Akhirnya Umar hadir, hai Bilal, sini, silahkan balas apa apa yang sudah pernah saya lakukan kepadamu. Tapi apa kata Bilal? Ya, cukup Allah dan Rasulnya yang menjadi saksi Masya bahwasanya engkau Allah. adalah saudara, saudara atau keluarga aku saat ini, dipeluk. Dan ini adalah cara Rasulullah untuk mengajarkan kepada bukan cuma Eh, sahabat, kepada umat bahwa umat-umatnya. bahwasanya setiap kita itu tidak diperbolehkan untuk memiliki rasa dendam gitu. Masya Saling Allah. memaafkan itu lebih lebih Heeh. Berarti eh, arah abi yang dimaksud di sini tuh nggak melulu sekali lagi maaf nggak cuma orang tua tapi adalah sosok panutan ya, bahkan guru pun itu adalah orang tua abi bahkan dimanapun ketika ada anak kecil di tempat kita bekerja atau ketemu ya kita itu kadang dianggap sebagai anak kecil itu adalah panutan teladan dan teladan. bagaimana kita harus bersikap itu ya seperti ini loh gitu dan di buku ini tuh sudah dijelaskan per judul dan babnya itu ya Pak ya oke luar biasa tapi pertanyaan selanjutnya nih ya Pak Yusuf, Ya,
pertanyaannya itu ini kan dari banyaknya judul-judul buku gitu, pembahasan tentang ABI itu kan kayak luas. Bahkan dalam buku ini aja pun meski judulnya kalau orang awam mungkin ngelihatnya sekilas, oh ini buku pasti tentang ayah, oh tentang orang tua, pasti gitu kan ya kalau tidak tahu gitu. Kenapa pada akhirnya Pak Yusuf ini memantapkan untuk ya sudah kayaknya memang judulnya adalah Abiku Teladanku. Kenapa tidak menggunakan judul yang maaf misalkan kayak general gitu yang sosok teladan seharusnya atau apalah gitu atau orang apa gitu. Boleh apa Begitu. ada barangkali Pak Yusuf ada suatu memori yang harusnya ini sih gitu atau gimana? Boleh Ya, silakan Pak. baik. Ya, jadi saya membuat judul ini muter-muter, Mas. Jadi Oke, nyari tuh Pak. ya. Sobat Adab, Jadi judul segini aja tuh udah wow. Ternyata prosesnya iya, muter-muter. iya, saya ganti ya Oh, tadinya ayahku, ya ayahku, sahabat baikku. Pokoknya akhirnya muncul nama Abiku Teladanku ini mantep karena setiap ya kalau kata guru saya setiap kalau kamu nulis sesuatu, mau menerbitkan atau mau menyampaikan ke orang lain, ya, ya minimal minta izin dulu sama Allah. Ya, hmm, pas nggak, cocok nggak ini yang disampaikan, gitu loh. ya. Dan ini pas ketemu judul ini, ya saya juga sambil searching di internet ada nggak ya? Takutnya ada gitu. Oh Heeh. ternyata nggak ada. Ternyata nggak Takut ada. kena Alhamdulillah. somasi plagiat gitu ya Pak ya Mm-mm. takutnya. Oh, ternyata belum ada buku Hmm, Abiku Teladanku. Dan ini menjadi salah satu ya motivasi saya. Ya, saya hmm. juga kan ya alhamdulillah mendirikan komunitas ayah, Mas. Ada Masya komunitas ayah. Allah, Heeh. luar biasa Jadi sekali. komunitas ayah memang tuh untuk para ayah ya. Walaupun Heeh. memang masih baru yang belum berjalan lama, Hmm. tapi di sini ya ini salah satu langkah ya bahwasanya ya para ayah itu nggak perlu kita melulu ya disibukkan dengan pekerjaan ya capek dengan apapun karena sebenarnya lelahnya kita capeknya kita itu ketika berada di rumah hilang itu capek. Apalagi Iya, ngeliat anak-anak gitu ya Pak ya, yang iya, kayak, hilang. aduh. Mm-mm. Dan ini yang sebenarnya ini buku ini masih ada lanjutannya, Mas. Oh, ini aja udah di spoiler ya, buku jilid Iya, satu gitu. iya, Aduh, ada apakah nanti lanjutan. akan ada kelanjutan mengenai, maksudnya memang akan tetap menggunakan genre yang sama, judul yang sama, atau memang sama, cuman kayak dikasih jilid dua atau gimana Pak? Ya, Bolehlah mungkin spill-spill dulu nih, atau ya nanti dulu. nanti sebenarnya ada kelanjutan ini masih Hmm. bersambung. Jadi ya kemarin sempat mau dijadikan satu ya, Hmm. cuma saya berpikir karena ini kan buku baru, masa langsung tebel setebel-tebelnya Oh gitu ya kayak betul. ini. Heeh. Heeh. Jadi biar orang tua menikmati yang baca itu menikmati bacaan ini terlebih dahulu dan di jilid dua itu sebenarnya itu antara judul-judul itu saling berkaitan. Oke, di dalam Saling, di buku ini juga dalam satu buku iya. juga. Mm-mm. Jadi ini kan sebenarnya yang terakhir kan ada multi talent itu anugerah bukan Heeh. untuk disombongkan. Karena setiap orang tuh Allah anugerahi kemampuan itu yang sempurna. Jadi yang perempuan itu nggak cuma bisa masak atau seorang ayah itu nggak cuma bisa kerja, tapi Hmm. ternyata bisa punya kemampuan yang lain. Cuma kadang seorang ayah itu membatasi. Anaknya Betul. minta, "Pah, buatin mobilan dari ini." Bapak nggak bisa, padahal bapaknya bisa. Itu Cuman itu karena yang capek mungkin gitu ya Pak. capek Jadi, mungkin, nah gitu. heeh. Dan ini ya mungkin ya lewat buku ini bisa mengingatkan, terutama saya, Hmm. terutama saya pribadi bisa mengingatkan saya pribadi agar ya ingat ya Allah itu ngasih kita ya kemampuan itu ya untuk ngasih manfaat untuk anak Ke kita, orang gitu, lain gitu. orang Jadi lain, ya, luar semua. biasa, betul hebat sekali nih Bapak ini. Semoga untuk jilid duanya nanti dimudahkan, dilancarkan juga. Allah, Amin. Jadi biar terbit lagi gitu ya Pak ya. amin, amin, Terus insya Allah. untuk ke pertanyaan selanjutnya ini nih, tadi kan udah kita bahas judulnya gitu, sampai pada Ya, akhirnya oke memantapkan buku dengan judul ini. Nah, pertanyaannya adalah ke selain ya, sebenarnya udah di spill di awal sih Bapak sudah bilang bahwa ini untuk pengingat diri Bapak pribadi gitu. Tapi hmm.
pasti ada harapan atau tujuan lain yang ingin disampaikan oleh Pak Yusuf kan gitu dengan menerbitkan karya ini gitu. Itu kenapa sih orang harus memiliki buku ini atau minimalnya orang tuh harus tahu buku ini dan membacanya gitu. Ya, Apakah ada harapan khusus gitu dari Pak Yusuf? Boleh silakan. ya, ada Mas harapannya. Mm-mm. Ya, sebenarnya harapan saya itu ya karena sebelum saya menerbitkan buku ini itu Mm-mm. qadarullah bapak saya itu meninggal. Oh, Ya, innalillahi. orang tua saya meninggal dunia. Ya, akhirnya ya saya langsung membuat buku ini itu karena agar saya mungkin nggak bisa ngasih jariah amal ya kepada orang tua ini. Itu mungkin bisa jadi dengan wasilah buku ini itu orang tua saya itu mendapatkan pahala, limpahan pahala gitu, Amin, mengalir terus. amin, Dan amin. itu yang saya tujukan ke arah sana. Dan dari pertanyaan tadi ya, Mm-mm. bukan cuma untuk pengingat diri saya, tapi untuk orang tua saya juga ya, karena ada orang-orang tersayang yang memang Allah angkat ya, ya Allah angkat, Allah ambil, Allah tarik ya, dan itulah yang menjadi pengingat saya yang luar biasa agar saya bisa menghadiahi sebuah karya itu untuk orang tua saya di sana ya, walaupun tidak bisa melihat saya tapi ya insya Allah orang tua saya kecipratan pahalanya Amin. dari Segala sini. sesuatu niat yang baik, walaupun itu hanya sekedar niat, pasti hasilnya yakin bisa gitu, nyampe juga gitu Allah ya Pak ya. ya. Wow, Hmm. luar biasa. Oke, kita balik lagi ke bukunya ini. Kalau dari kita ulik-ulik di awal gitu sampai di kita nggak terasa nih udah di penghujung ya Pak ya, udah mau jam 2 juga. Iya iya iya. Mohon maaf sebelumnya tadi ada sedikit iklan. Terakhir, kalau dari bukunya ini kan memang sekali lagi ayah, parenting gitu tentang keluarga. Tapi secara khusus Pak Yusuf ini ada nggak sih nargetin untuk segmentasi buku ini tuh cocoknya itu untuk siapa gitu? Atau memang untuk umum saja atau untuk kalangan tertentu atau gimana boleh di-share gitu ke Ya, kami? Silakan Pak. ya, baik, terima kasih ya. Kalau untuk kecocokan itu sebenarnya ini dikhususkan untuk orang tua. Cuma, Hmm. cuma kalau untuk dikaitkan dengan halayak umum, insya Allah ya Masih ini masuk lah gitu. masuk, nah, Oh, masuk oh. untuk halayak umum. Dan ini juga sebenarnya buku ini bukan cuma untuk pengetahuan saja, Mas. Hmm. Jadi kalau bisa ini dipraktekkan dalam sebuah kehidupan, itu insya Allah yang kita doa waktu mungkin saya doa waktu minta ya jadi keluarga sakinah mawaddah warohmah ya itu insya Allah nanti akan menjadi Allah wujudkan lewat Amin. lewat praktek yang ya mungkin dari Oh, judul-judul ini oh. dipraktekin. Oke, luar biasa. Wah. Tapi satu lagi deh, ini gongnya nih ya Pak Yusuf ya, maaf banget nih. Saya tambah lagi satu. Gongnya dari buku ini yang membedakan dengan buku-buku parenting di luaran sana dengan keunggulan buku Abiku Teladanku ini apa sih menurut Pak Yusuf gitu? Yang membedakan, oh kalau dari judul kan Bapak juga udah research kan, kayak riset, oh ini belum ada jadi pakai ini gitu. Tapi untuk pembahasan topik kan pasti banyak ya karena parenting buku itu kan banyak beragam gitu. Terus juga Mm, bernuansa Islami juga nggak cuma satu dua gitu, tapi bahkan mm, ribuan dan jutaan. Tapi yang membedakan buku ini dengan di luar sana itu apa? Boleh nih Pak Yusuf. Biar ya, sobat adab nih makin yakin, sayanya sepertinya harus baca buku ini deh gitu. Boleh silakan. ya baik sebenarnya kalau untuk perbedaan ya nggak jauh beda dengan yang lain cuma buku ini memiliki ciri khas ya Nah, apa itu ciri ciri khas khasnya Pak ya Yusuf? Boleh dong. ciri khas khusus buku ini itu insya Allah setiap tulisan yang saya buat ini ya itu insya Allah saya minta sama Allah itu akan menjadi wasilah bagi Hmm. pembacanya ya kalau ada orang yang membaca ini itu insya Allah ya kalau dipraktekin itu Allah takdirkan baik insya Allah baik ya karena semua yang dibaca itu tidak lain campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi dengan hadirnya buku ini saya cuma mengajak untuk para ayah untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Amin. berapa banyak buku yang kita baca, kalau kita baca bukan karena Allah, Hmm. maka ilmu itu hanya sebatas lewat.
Ya, Masuk kuping kalau kanan, keluar kuping ya kiri, iya seperti itu ya. gitu. Jadi insya Allah kalau niatkan lillahi ta'ala, gitu, insya Allah ini dibuat tulus ikhlas dari hati pribadi saya, bukan untuk nyari keuntungan dan lain-lain, tapi ini untuk menjadi manfaat. Ya, saya cuma minta doanya ya untuk para sahabat adab. Ya, saya minta doanya tolong kirimkan Al-Fatihah untuk ayahanda saya. Dan Amin. insya Allah lewat buku ini itu menjadi jariah ya untuk ayahanda saya yang sudah Allah panggil terlebih dahulu. Itu Mas ya. Ini yang Wow. menjadi inspirasi saya menerbitkan buku ini karena ayah saya adalah itu teladan buat buat saya pribadi. Makanya saya ingin menjadi teladan untuk anak saya dan keturunan selanjutnya. Amin. Luar biasa. Berarti Sobat Adam, sebelum itu saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Abu Yusuf ya karena sudah Ya, berbagi sama-sama, cerita Insya gitu. Allah. Sobat Adab dari sini mungkin kita bisa tahu ya bahwa buku ini gitu ya sebuah karya itu yang sudah diterbitkan terutama bernuansa-nuansa genre yang dimana di dalamnya ini kayak ada tuntunan bacaan Al-Quran, kitab suci dan apalagi mengutip ada kisah-kisah para nabi, rasul gitu di dalamnya. Itu bukanlah suatu karya yang hanya sekedar oh yaudah tulis disalin ditaruh gitu dan kita memberikan referensi kredit itu tidak. Tapi memang ada cerita-cerita atau pesan-pesan yang ingin disampaikan melalui karya itu atau memang ada tujuan baik lain yang melalui karya itu gitu. Karena kalau kita ngelihat dari karya Abiku Teladanku ini karya Bapak Abu Yusuf SP bahwa karya ini ternyata bukan hanya sekedar untuk pengingat diri gitu, tapi ada di mana penulisnya langsung gitu ya eh, ingin mengedukasi, mengajak para ayah, orang tua gitu, terutama ayah untuk bisa sadar, aware tugas seorang ayah itu seperti apa, terus juga kita harus belajar bersikap, bertindak itu seperti apa gitu. Karena jangan sampai ada banyak-banyak di luar sana kasus-kasus yang sangat miris gitu, yang dimana keluar dari mulut seorang anak sendiri yang bahkan sampai ada yang membenci orang tuanya, bahkan sampai dia benci orang tuanya, bahkan orang tuanya masih hidup gitu. Itu memang adalah hal-hal yang sangat miris sekali, padahal itu mungkin hal sepele gitu. Tapi buku ini hadir untuk menjembatani agar hal itu tidak terjadi. Makanya di dalam buku ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Yusuf tadi, ada banyak judul yang memang eh, akan relate gitu dengan keadaan sekarang gitu. Apalagi kita tahu spoilernya kalau proses pembuatan buku ini juga hadir lahir dari beberapa pengalaman orang-orang terdekat dari penulisnya, yaitu Pak Yusuf. Betul sekali ya Pak ya. Ya, Insya Allah. Oke, wow. Oke. Mungkin ada kalimat ini Pak yang perlu disampaikan untuk terakhir para sobat adab di rumah mengenai buku Ya, ini. ya baik ya untuk sahabat adab yang berada dimanapun ya, Insya Allah ya, ya jangan lupa baca buku ini, beli buku ini di penerbit adab. Ini Insya Allah ya Dan buku sudah ini tersedia di semua marketplace dan website kami juga Pak. iya ya, Insya Allah buku ini akan menjadi penyemangat untuk diri pribadi ketika dibaca dan insya Allah hadirnya buku ini Allah akan hadirkan para abi-abi yang menjadi teladan untuk anak-anak dan keluarga di rumah. Insya Allah Amin, itu amin, pesannya. amin. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk waktunya untuk Pak Abu Yusuf. Baiklah, sebelum itu saya mewakili penerbit Adab mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Abu Ya, Yusuf atas ketersediaan waktunya untuk membedah buku Abiku Teladanku ini, karya yang luar insya Allah. biasa. Semoga harapan dan tujuan dari karya ini juga bisa terlaksana, niat-niat baiknya juga ya Pak ya. Amin, Amin. amin, amin. Dan untuk Sobat Adab, segitu aja untuk bedah buku kali ini. Dan mungkin Sobat Adab, ditunggu aja next konten untuk bedah buku lainnya juga yang akan kami hadirkan penulisnya langsung, baik langsung datang ke kantor atau akan terhubung melalui via Zoom. Segitu aja videonya. Thanks for watching. See you next time on my video. Bye. Baik. Terima kasih Pak Ya, Yusuf. sama-sama Mas. Insya Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam.